Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 11 April 2023. Kita akan bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersekutu sebelum menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Dengarkan doa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 14. Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 14. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku." Amin. Judul perenungan kita pada saat ini, berpaling kepada Allah. Saudara-saudara, salah satu yang bisa kita pelajari dari penderitaan adalah adanya kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Penderitaan membawa kita pada titik di mana kita butuh topangan. Kesepian dan ketiadaan perhatian hanya akan menambah berat penderitaan yang dirasakan. Persoalannya adalah tidak banyak orang yang hidup dalam penderitaan yang mau membuka diri dan membagikan pengalaman penderitaannya. Bisa jadi persoalannya ini muncul karena tidak banyak orang yang siap menjadi teman curhat yang bisa dipercaya. Nah, saudara-saudara, Daud menemukan bahwa Allah adalah tempat terbaik untuk menumpahkan keluh kesahnya. Di hadapan Allah, Daud mencurahkan keluh kesahnya dan kesengsaraannya. Ia bertutur tentang musuh yang tidak lagi hormat kepadanya dan orang-orang yang mengenalnya menjauh darinya. Ia risau dengan segala kejayaan yang pernah ditorehkannya. Namun seolah-olah tidak ada orang yang mengingatnya. Bahkan banyak orang yang bermufakat untuk membunuhnya. Saudara-saudara, kita kerap berada dalam situasi seperti yang dialami oleh Daud. Orang-orang terdekat kita seolah-olah menjadi orang asing. Kita merasa kesepian sekalipun berada di keramaian. Wajah-wajah yang menatap kita tampak tidak bersahabat dan penuh dengan tuduhan dan penghakiman. Orang-orang sangat mudah melupakan hal-hal baik yang pernah kita kerjakan. Singkatnya, kita seolah-olah sendirian menjalani kehidupan. Dalam situasi seperti itu, tetaplah berpengharapan. Melalui Daud, Allah memperlihatkan bahwa Dia ada dan akan senantiasa berbelas kasih kepada kita. Berpalinglah kepadanya dan tumpahkanlah segala keluh kesah kita di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan kepada kami pada saat ini. Kami diajarkan Tuhan untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami hari ini. Engkau memberkati kami, menopang kami sehingga kami dapat mengerjakan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami hari ini. Sertai dan lindungi kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus.
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.